Oke, coba ini kan namanya nggak ada ya. Biasanya ada itu. Aku buat show partisipan, people-nya nggak ada. Ini 3 orang yang sudah datang kan? Ini Anita sudah datang belum? Mbak. Udah itu. Oh, kalau di tempat kamu ada nggak namanya siapa yang hadir? Ada soalnya berteman Sep. Oh, puji tahu lah. Oke, kalau begitu, Mbak Anita nanti bisa tolong bantu saya nggak? Anita Nidut, bantu absennya ya. Cie. Ini terus saya mau share dulu ininya, layarnya. Wih. Dah, ini sudah nampak belum itunya? Pipit. Belum. Oh, Udah. 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 Jelas sekali. Jelas. Oke. Yang sudah hadir ada masih 3. Tolong yang sudah hadir disebutkan itunya ya. Namanya sudah hadir. Kalau kalian ketik bisa saya lihat, cuman di sini namanya nggak ada gitu. Gimana tadi kelasnya? So far so good, Sep. Oke. Kalau ini masih nampak nggak ini? Coba apa saya di layar saya sekarang apa? Morphology versus syntax. Oke, good. Kalau saya lebarin gini masih nampak? Masih. Masih. Oke. So now we are going to learn about English morph syntax. So maybe I will use English instead of Indonesian. Is okay for you? Yes. Or code switching is better, I think, right? Code switching ya, kita switch gitu ya. Bilingual. Yeah, and when you don't understand or when you cannot grasp what I mean, you can ask me synchronously and without synchronously as well, ya gitu ya. Jadi bisa kamu tanya secara langsung sekarang ataupun nanti lewat inbox nggak apa-apa gitu. Nanti karena kan ininya kan masih messy ya, apanya ya? Apa namanya masih messy ini? LMS-nya kan? Iya. Jadi apa namanya? Lupa. Nanti saya kirim tugasnya di minggu keberapa gitu. Take it easy aja ya. Semuanya kita buat jadi gampang. Mhm. Iya. Sebentar, ada ini SMS dari pusatnya. Oke. Kalian nggak mau itu nunjukkan mukanya? Nggak usah ya? Gak usah, Sep. Nggak usah. Nanti Si Belena. nanti saya jadi jatuh cinta kan, jadi bahaya. Lupa mandi. Ya, takutnya nanti saya jatuh cinta sama Mbak Istiqomah jadi parah ini nanti. Oke lah. Kalau begitu, kita lihat modul 1 Introduction to Words and Morphemes. So, in this unit you are going to learn about linguistic which begins an introduction which is consisting about morph syntax. Jadi morph syntax ini dia dibagi menjadi 2, morfologi dan sintaksis. Sebenarnya secara umum ya, general itu hampir sama dengan morfologinya Indonesia kalau diterjemahkan. Cuman morfemnya pasti berbeda atau sintaksnya pasti berbeda. Contoh, kalau di Inggris itu akhiran lebih banyak ed gitu ya kan, ataupun ly gitu ya. Beautifully ataupun conducted gitu. Sementara di Indonesia nggak ada kan gitu kan. Yang biasanya di Indonesia akhirannya apa? An gitu ya, iya. Tapi secara umum sama gitu. Ya, an, i, kan gitu ya. Oke, ikan an gitu. Oke, so
We also will differentiate between content words and function word. Jadi ada kata itu yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Oke, fungsinya ada nanti dia. Contohnya university. University itu bisa berdiri sendiri katanya. Tapi bisa juga dia kalau menunjukkan satu universitas kita harus buat a university gitu ya kan, atau an university gitu. Selanjutnya kita lihat nanti di sini perbedaan bound ya kan, atau dan juga free morpheme. Kita bahas nanti, dan nanti kalian akan mampu mengidentifikasi apa itu morphemes. Sebelumnya tadi sudah dibahas nggak belum morphemes itu apa? Udah, Sir. Udah, morphemes itu apa Mbak Istiqomah? Bagian terkecil dari kata. Oke, bagian terkecil dari kata. Kalau A itu morfem nggak? Iya. No. A itu adalah huruf kan? Iya, iya. Tapi kalau no. Apa ya? Mendua. Men itu morfologi nggak? Morfem nggak? Sorry, morfem nggak? Iya, morfem. Arti men di sana apa? Mendua. Istiqomah menduakan cintaku gitu. Apa itu men di sana? Artinya apa men? Melakukan kan? Iya. Jadi kita bahas dulu, morfologi ini adalah a branch of linguistic gitu ya. Cabang dari linguistik. Kamu suka nggak Mbak belajar linguistik? Siapa yang suka? Hai how. Oh, Icharewur sudah hadir. Martijah Rewur. Oh, good. Kalian nggak buat nama pas login tadi, gitu ya? Makanya tadi nggak ada namanya. Soalnya otomatis, Sir. Otomatis. Minggu depan itu di itu ya, diganti namanya ya. Keima, bisa? Iya, kayak Irma Estika sudah ada namanya. Martijah Rewur ada namanya. Who else? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nanti dibantu sama itu absennya, siapa namanya? Anita Nidut gitu ya. Keima. Oke, kita lanjut di sini. Morfologi itu cabang linguistik di mana dia mempelajari apa? Morfologi. Beda morfologi, beda morfem. Beda morfologi, beda morfem gitu ya kan. Kalau morfologi itu membahas tentang formasi kata gitu. Formasi kata. Ya. Nah, formasi kata contohnya apa gitu. Saya ketik di sini, nampak nggak? Apa saya ketik di sini? Oke, good. Saya buat di sini kalau morfologi itu dia membahas tentang apa? Tadi saya bilang word formation gitu ya, formasi kata. Jadi kata itu juga harus diformasikan gitu. Formasinya bagaimana? Harus tepat gitu. Kalau kamu seorang linguis. Tahu linguis kan? Linguis itu pakar bahasa begitu. Nggak main-main sama linguis tentang bahasa. Formasinya tentang opo gitu ya. Yang pertama itu adalah noun. And then what else? Verb. And then what else? Adjective. Now hayo sama. Apa? Masih ada lagi. Pronoun. Selanjutnya opo. Determiner. Oke, saya mau tanya dulu Anita Nidut. Determine itu artinya apa? Tidur. Oke. Tidur dia. Martija, apa itu Mbak? Determine, bukan determiner. Determine aja. I will determine.
menentukan gitu. Jadi kalau determiner itu dia penentu gitu, penentu. Penentu apa? Penentu sesuatu kata. Contoh, Desandro. Bisa nggak kita buat Desandro? D-E-E-T-H-E Sandro. Desandro is going to Taipei tomorrow. Keima? Bisa? Tapi banyak orang gitu ya. Kurang apanya kurang? Kurang apa? Bukan banyak orang gitu ya. Iya, nggak boleh Desandro kan? Ini nggak boleh. Ini jelek banget gitu ya. Berarti de dengan orang itu nggak boleh dihubungkan. De itu bukan determiner dari Sandro gitu ya. Contohnya kalau kamu membuat kalimat dari de itu apa? Coba salah satunya. Satu, dua, tiga. The movie, movies, Cool. Ya, the movie bisa kan? Bisa. The Irma, mana bisa The Irma? Atau contohnya No Irma. Apa artinya No Irma? Bukan Irma. No Irma gitu. Bisa nggak? bisa. Nggak bisa, itu orang apa ya? Orang suntuk kali itu ya ngomong gitu ya. Nah. Who is going to the market tomorrow? No Irma gitu. Bukan Irma. So determiner di sana sangat penting gitu. Yes, the building. So building must be determined by the something like that, you know. Okay, good. Martijarero is going out. I don't know where he is. Kita lihat lagi di sini. Noun, verb, adjective, pronoun, determiner, preposition, conjunction. Saya tanya dulu kepada Mbak Anita, masih stay tune ya? Yes. Coba jelaskan secara singkat ini, noun apa, verb apa, adjective apa, etc. Thank you for helping me. Noun itu adalah kata benda. Good. Kayak gitu ya. Toy, Atau kayak gitu. toy. Verb kata kerja, adjektif kata sifat, pronoun itu apa? Main tadi yang menentukan. Pronoun, Pronoun kata ganti. toy, kata ganti. Determiner Penentu, kata penentu. posisi itu Pre, apa artinya pre? awal Awal, kata kata depan. kata depan. Conjunction, apa conjunction? Conjunction, kata penghubung. Oke, saya mau tanya dulu kepada istiqomah. Coba sebutkan satu adjektif. Adjective. Beautifully. Just like you, right? And then preposition, how about Miss Christina? Posisi. Apa ya? Apa ya? Kalau renew gitu apa? Renew the ya tahu yang Tahu. for in gitu ya sir. Contohnya, benar, for, of, gitu ya. To, ya gitu ya. Nah, I don't know something. Bukan. I don't know what's. Gimana ya bilangnya? Kok jadi susah ya? I'm sorry. Gimana of? Kalau of itu contohnya apa? I'm thinking of you gitu ya. Of di sana adalah Preposition. preposisi, ya kan? Ya gitu. Oke. Contohnya, I am sorry for arriving so late gitu. I am sorry for arriving. Jadi dia for-nya di sana preposisi kan? Oke, conjunction, apa itu conjunction? Evi sudah datang belum? Evi. Ya itu Oke. Jadi minggu depan dibuat namanya sebelum masuk ya. Nanti ketikkan namanya.
seperti di sini yang muncul namanya Eremestika dan Martija doang ya. Good. Oke, nggak apa-apa. Take it easy. Selanjutnya kita lihat di sini tadi sudah dibantu sama teman kita, conjunction tadi sudah. Noun, kata benda, verb. Oke, ayo jujur dulu. Yang mana yang kurang paham di sini? Ayo. Jangan nanti ini kamu sudah semester 8, ini masih kurang paham, bisa parah nanti. Yang mana yang mana? Determiner tadi adalah kata penentu, kata setelahnya. Contohnya the apple, bisa kan? Oke, jadi apple itu penentunya adalah the di sana. Ada dia. Bisa the itu juga bisa sebagai apa? Bisa nggak itu sebagai kata penghubung? Nggak bisa, karena ini kan di awal. Tapi itu dia determiner. Tapi bisa juga sebagai penjelas. Jadi determiner ini adalah suatu kata yang menjelaskan, yang mengikuti kata setelahnya. Contoh gini, beautiful girl. Determinernya siapa di sana? Beautiful, iya kan? Iya, beautiful. Beautiful itu yang menentukan gambaran girl-nya itu bagaimana begitu. Kalau kamu bilang girl di sana kan, apakah dia cantik atau jelek nggak tahu kan? But when you say beautiful girl, beautiful itu menentukan girl-nya begitu. Oke, nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Tar. Kita bahas dulu ini secara singkat. Ini sampai jam berapa ya kita ngajar? 2 jam ini ya. Ya, oke. Nanti kalau sudah sudah waktunya bisa di warning sama saya ya. Oke, kita lanjut di sini. Morfologi ini mempelajari tentang struktur dari kata, sementara sinteks ini strukturnya dari kalimat. Oke, saya sudah pernah bilang kalau kalimat yang baik itu kan, kalau di Indonesia dia SPOK kan? Oke, beda lagi kalau kamu belajar sinteks dalam Chongwen. Contohnya dalam bahasa Mandarin itu, kita tahu kalau bahasa Mandarin kamu masih high how ataupun level tinggi seperti Anita gitu ya. Oke, coba Mbak Anita kamu terjemahkan kalimat ini. Saya besok pergi ke pasar. Bahasa Mandarin, coba. Anita ada? Tidur dia. Oke, kalau gitu Mbak itu aja, istiqomah. Oh, gini. Saya pergi ke itu berarti bahasa Mandarinnya masih level apa? Level bukan atas. Iya. Karena kalau bahasa Mandarin itu dia pertamanya subjek baru apa? Keterangan waktu. Wo ming tien gitu kan? Sementara itu kalau kamu buat di dalam bahasa Indonesia itu kurang apa ya? Kurang tepat. Jadi sinteksnya itu Mandarin itu berbeda dengan sinteksnya dengan Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalau kita berbicara apa itu sinteks, jadi sinteks itu adalah membahas tentang struktur kalimat yang dimana kita letakin subjek, objek, predikat, keterangan begitu. Oke. Terus morphemes ini, morphemes are the smallest units gitu ya. Gitu dia kalau dia morfologi. Sementara di sini kata menjadi hal yang paling kecil, unit terkecil. Terus kalau morfologi ini mempelajari tentang bagaimana kata dibentuk, kalau ini bagaimana membentuk kalimat begitu. Pertanyaan? Oke. Kita lanjut sedikit. Ini tadi kalau morfologi ini yang word formation ya, sorry. Kalian bisa juga chat ya kalau misalnya nggak bisa bicara ya.
Oke. Kalau yang ini dia adalah sinteks. Jadi ini perbedaannya. Kalau sinteks itu dia mempelajari sentence formation. Jelas nggak suara saya atau berbayang nggak? Berbayang. Wow, nggak nyaman ya dengarnya ya? Atau saya pakai headset dulu kali ya? Tar. Oke, yang ini bagaimana Mbak? Sama aja? Oh ya jelas kok. Oke. Soalnya di tempat saya kadang ada bayangannya sih ya. Oke, jadi kalau sinteks itu dia sentence formations, they are subject. I go to school. Yang mana subjeknya di sana? I kan. Verbnya mana? Go. Objeknya apa? To school. Yesterday apa? Keterangan gitu ya. Jadi bisa juga di sini complement atau juga adverbial ya. Adverbial. So this kind of things are discussed on syntax gitu. So you know now the difference between morphology and syntax. So next week if I ask Miss Istiqomah, what is the difference between morphology and syntax? I do believe that Miss Istiqomah will answer correctly. Okay, good. Siapa ini ya? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak lagi? No. Okay, so now we look at this slide. Object of the study, language use, itu kita nanti ada pelajari pragmatik, semantik, syntax, morphology, phonology, phonetics. Jadi the smallest unit is what? Phonetics, and the largest one is pragmatics. So all of them are discussed in linguistics gitu. Kalau kamu pilih yang mana ini? Which one do you prefer to learn? Pragmatics, semantics, syntax, morphology, phonology, or phonetics? Which one? Saya mau tanya dulu pendapat kamu. Kamu sukanya yang mana? Morphol. Oke. Irma sukanya yang mana? Sofika yang mana, Mbak? Oke, Mbak Kristina. Sukanya yang mana? Nggak ada. Morfologi ya. Oke. Kalau saya sih sukanya yang ini, phonetics ini. Bunyi gitu ya. Ya sih sukar dia ya, cuman dia kayak menantang gitu. Contoh. Oke, ini dia ada contohnya. Iya, kan enak kan belajar gitu kan? Iya ada. Oke, sin. Sin ini di sini apa, Mbak? Dosa ya. Dosa. Kalau sin yang ini.
Iya, melihat atau dilihat yang sudah past tense. Ini fonologi atau phonetics? Hihihi. Ayo. Dipikir dulu. Saya suka buat bingung ini ya. Anita ada nggak di situ? Ah, kalau phonetics itu dia membicarakan bunyi dari mulut, dari tenggorokan, dari hidung, dari mana lagi? Jadi dari bibir, dari gigi gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kalau saya bilang Anicca, itu apa itu? Fonologi atau phonetics? Phonetics. Kalau fonologi dia yang ini tadi sin. Kamu bisa bingung kan? Jadi yang lebih suka kamu mana, fonologi atau phonetics? Iya, kalau saya nggak ada ya. Oke. Gitu. Oke, saya kira ini cukup jelas. Kita lihat di sini pragmatic tadi language use. Contohnya pragmatics itu adalah bagaimana kamu menggunakan bahasa. Contoh, ketika Anita berbicara kepada saya, she just like my friends when we meet in Taipei. Hi bro, something like that. But in the class, she will call me hi sir, something like that. So, the language used is totally different. Gitu ya. Contoh nih, biasanya nih kalian sopan-sopan sama tutornya. Sama saya nggak perlu gitu ya. We are same gitu, we are friends. Jadi di sana bisa kamu lihat language use-nya itu pragmatic artinya. Ketika kamu menggunakan language ini ataupun beda dialek ataupun pronouns-nya atau mungkin beda domain namanya domain itu contohnya gini. Kalau kamu di pengajian bagaimana kamu menggunakan bahasa? Kalau kamu di tempat hiburan bagaimana menggunakan bahasa gitu. Itu dia pragmatik. Kalau apanya? It could be, makanya dia largest. You can see here, right? Lebih luas dia. Kok suara kamu kecil banget ya? Oh. Iya, tapi suaranya Mbak kecil ya. Kirain lagi galau kamu. Oke, iya, benar. Itu dia pragmatik itu tadi. Oke, kalau Mbak semantik. Oke, kita lihat di sini. Ini dia, nanti kita lihat ya. Cekalah. Ayo Mbak Istiqomah baca dulu yang ini dari luar keluar. Pragmatics, meaning in the context of discourse. Ayo. Ini loh, pragmatik yang bulat-bulat ini. Kan ada. Nah, bawahnya apa? And then siap-siap Miss Anita. Anita, are you there? Okay, please translate it into Indonesian. Would you please help me? All of them. Yes, pragmatic. Pragmatic menceritakan tentang arti bla 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 dalam discourse, something like that, you know. You explain it in Indonesian. No problem, I can help you later. Aduh.
Dasar. Ya udah, yakin nanti nanti enggak, nanti terang. Kenapa bisa gitu ya? Cep. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya aku, kenapa ya Mbak Martijanya itu? Oh, coba pakai laptop deh. Oh ya juga nggak mungkin ngangkat laptop ya. Nanti dimasak pula itu nanti itunya laptopnya. Oh, nanti gosong laptopnya. Oke. Oke, saya aja kalau gitu. Pragmatik ini dia mempelajari arti dalam konteks discourse. Discourse ini seperti percakapan atau penggunaan bahasa tadi, language use. Contohnya, when I talk with Christina, I will say sampean. When I talk with Istiqomah, I will say panjenengan. So, itu dia pragmatik, menggunakan bahasa yang berbeda dalam konteks konteks yang berbeda. Nggak bisa direkod, nggak tahu kenapa. Tapi ntar saya record di itu kok, di itu nanti saya upload di YouTube lagi. Tapi yang aplikasi menggunakan aplikasi ini nggak bisa direkod. Puci tahu semua. Iya, nanti saya upload kayak yang biasa aja gitu ya. Ya. Oke, kita lihat di sini discourse itu adalah tentang percakapan, bahasa, begitulah lebih luas. Terus semantik ini dia literal meaning of phrases and sentences. Oke, phrases itu artinya adalah frasa. Apa arti frasa, Mbak? Frasa adalah lebih kayak pendek dari kalimat di mana itu tidak memiliki subjek ataupun objek. Oke. Jadi kalau kamu mau lebih keren bahasa Inggrisnya, pelajarilah frasa bahasa Inggris. Gitu ya. Oke. Contoh phrase dalam bahasa Inggris ada yang tahu? Ayo, contohnya. Toe. Contohnya, a very old house atau a very dirty girl. Jadi ketika kamu, kalau kamu membuat I have a very dirty friends, saya memiliki seorang teman yang sangat kotor. Kalau kamu lengkap menggunakan kalimat itu, ada di sana e-nya, ada adverbnya, ada adjektifnya. Jadi di sana nanti yang noun phrase-nya kan, ada jenis phrase nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya. Tapi phrase itu adalah satuan makna yang memiliki arti di mana kata itu tidak memiliki subjek ataupun objek. Predikat, sorry ya. Contohnya malam hari. Ada nggak di sana subjek? Malam hari. Contohnya makan siang gitu. A bad boy. Oke ya. Jadi bad boy-nya di sana bukan sebagai subjek, tapi boy di sana adalah sebagai noun.
Gitu kan? Bad boy. Itu bukan sebagai subjek tapi sebagai noun. Ada nanti dia phrase-nya yang noun, ada yang adjektif. Contohnya, kalau yang adjektif dia adalah poor girl. Jadi poor di sana yang miskin atau kasihan, itu dia yang adjektif gitu ya. Itu dia kalau apa tadi? Sinteks. Jadi yang kita bahas di dalam buku ini apa? Morfologi dan tapi bohong bukunya. Semuanya dibahas. Judulnya aja morfologi and syntax gitu. Ya. Nah, nggak apa-apa, cuman memang sebagian besar mempelajari morfologi dan juga sintaksnya tadi. Wow, jadi baper aku ya. Oke, morfologi. Morfologi ini dia, it describes or it discuss about words. Kalau dia ponem, ponem ini apa mbak? Huruf, ya. Contohnya dia ada vokal, ada konsonan. Ya itu kalau fonem. Kalau fonem dia fonologi. Phonetics tadi adalah speech sound. Contohnya dia no. Sin dan sin tadi. Apa lagi ya contohnya lagi ya? Contoh dari phonetics. Buy ya, buy atau membeli gitu ya. Atau yang mana? Yang pantai. Iya. Long bay gitu ya, buy. Iya, bisa juga. Karena kan pengucapannya kan bisa buy, bisa bay, bisa kayak di Singapura apa itu namanya? Marine Bay ya, Marine Bay. Toke ya. Iya. Bisa bilang buy. Usually Filipino say buy. And USA will say bay, Marina Bay, Marine Bay, sama aja. Gitu. Contohnya lagi adalah in Chongwen there is one example. My. Gitu. Iya. Itulah dia speech sounds kan. Bunyinya bagaimana? Nadanya berbeda. Cuman makanya itu kalau kita mempelajari phonetics dalam Mandarin, phonetics dalam bahasa Inggris juga berbeda. Karena di dalam Mandarin itu ada namanya Seng Tiao. Lause apa itu Seng Tiao? Lause Martija. Seng Tao itu apa? Seng Tiao mah. Nada ya? Nada, iya. Oke. Iya. Meicho. Oke, ke ya. Yang dari Hong Kong ada nggak di sini yang datang ya? Nggak ada. Nggak ada, nggak tahu. Oke, ya udah nanti Mbak itu namanya tadi absen aja, siapa yang hadir nanti saya cocokkan dengan absen saya sendiri nanti ya, nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan nggak? Yang mana? Frasa. Oke, frasa ini adalah satuan kalimat yang memiliki arti di mana tidak terdapat subjek dan predikat. Contohnya, saya makan. Ada nggak di sana subjek? Ada. Makan. Ada nggak di sana predikat? Ada dong, makan. Are you okay? Sehat? Masih sehat kan? Oke. Predikat gitu ya.
Jadi subjek dan predikat saya makan. Berarti itu phrase atau non phrase? Frasa atau tidak? No phrase, karena ada subjek dan predikat. Kalau ada subjek dan predikat, berarti itu adalah kalimat. Yang sentence yang mana tadi? Semantik. Makan siang. Ada nggak di sana subjek? Berarti makan siang itu termasuk apa? Phrase. Oh, Bisa? Bisa. Oke, good. So we are going to the next slide. Nanti saya kirim PPT-nya ya. Sebenarnya ini PPT-nya sudah saya buat sampai meeting ketiga. Iya, nggak apa-apa, nanti saya kirim ya. Kenapa? Handphonenya hitam aja. Ganti aja handphone yang baru. Ya, kamu belinya apa? Oh, kalau gitu aku diam aja. Kirain tadi kamu belinya. Oke. Ini Mbak Nurul Hidayah dari mana ya? Dari Hong Kong ya? No, Malaysia. Oh, really? Wow. Gimana dengan Mas yang satu ini, Suwandi Atmaja? Oh, nggak tahu. Oh, oh. Oke, kita lanjut. Ini menurut aku kalian sudah paham ya yang ini ya. Language use, meaning, sentence. Oke, dan lain sebagainya kita lihat di sini. Wih. Morfologi tadi sudah, morph sudah. Lexeme. Oke. Lexeme is word which the phonological unit is a realization of the form. Example, the past participle of lexeme which is called grammatical word. For example, word go and when are different. Oke. Kalau di dalam bahasa Inggris ada lexeme namanya. Di Indonesia ada nggak lexeme? Mayo. Nggak ada. Contoh, karena di bahasa Inggris itu dia a little bit complicated. Why? Mengatakan pergi itu bisa banyak kan? Contohnya apa? Go, went, gone, going. Jadi nanti dari sana bisa kita lihat dari lexeme itu adalah pembahasannya bisa nanti menjadi roots. Roots itu nanti dia akar. Kita bahas di pertemuan kedua kalau nggak salah ya nanti ya. Jadi di lexeme itu, lexeme bahasa Inggris itu banyak sekali pengertian daripada go. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia kali. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Cuman satu ya pergi gitu. Oke, mah? Bisa? Oke, itu. Oke. Ini sudah. Morfem, sinteks sudah. Ini kita perkenalan dulu ya. Artinya ini dia masih materi yang sangat dasar. Minggu depan kamu harus baca bukunya. Evi belum datang ya? Evi belum datang. Why you don't talk? Wow. Oh gitu. Oh. Tapi tadi namanya nggak aku lihat ya di sini ya. Kok kosong namanya? Nggak apa-apa. Iya. Makanya nanti minggu depan kalau kamu masuk kamu ketik namanya ya. Oh ada namanya ya? Nggak tahu. Gimana cara meng-add-nya? Saya nggak tahu.
Oh. Oh gitu. Ya udah nanti kamu invite saya ya. eh Apa ya? Lupa nanti saya kirim kamu. Oke. Ada pertanyaan? Ya, tidak. Wih, gelap gulita. Nanti saya kirim PPT-nya deh kalau begitu ya. Tapi iya, di Facebook aja kali. Nanti kita buat grup Facebook ya. Yang lama aja. Tapi mungkin yang baru aja karena kan ada beberapa teman dari bukan dari Taiwan kan. Nah, gitu. Apanya? Oh, hmm. Nah, nanti 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 asisten bantu bantu saya dong buatnya. Ada asisten kita di sini, asisten terbaik sedunia. 1 NT per bulan. Oke. Jadi kalimat saya rasa kalimat ini sudah paham ya. Ini sudah berapa kali saya ajarkan mulai dari semester kalian semester berapa itu? Semester 5 ya. Ini tidak terlalu krusial untuk dipelajari bagi kalian. Sentence ini kan kalimat, mempelajari kalimat bagaimana dia digunakan gitu ya. Contohnya di sini Hillary couldn't open. Hillary couldn't open. Oke. Harusnya sih ini dia. Oke, sorry. Hillary couldn't open the window. Oke, saya merahin dulu. Hillary couldn't open, ini dia verb phrase. Frasa kata kerja. Karena kata kerjanya di sini apa? Open. Oke. The window. The window di sini apa? Noun phrase. Noun itu apa? Kata. Yang mana di sini benda? Window. Gitu. Oke. Terus kalimat ini dianalisa ke dalam klausa, dianalisa juga ke dalam frase, dianalisa juga ke dalam kata-kata, dan dianalisa ke dalam morfem gitu. Oke. Ada yang paham nggak tentang klausa ini apa? Yang terdiri dari subjek dan predikat. Toe, mecho gitu. Apa contohnya? Coba buat suatu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Iya. Makan saya. Kalau makan saya bisa nggak? Bisa. Itu namanya negasi kan, diputar. Lupis sudah ya, pelajaran semester lalu. Saya makan obat saya kan bisa kan, cuman dia kurang lazim aza begitu. Oke. Morfem. Tadi Mbak Istiqomah bilang morfem itu apa? Oke. Mengatakan. Ada berapa morfem di sana, Mbak? Kata, emang ada di sana kata? Gata yang ada. No, 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 no. No, no. Bang sama.
Ini satu morfem karena kalau kamu mengata ada artinya. Mengata. Morfem terikat ini namanya. Satu morfem. Oke, contohnya berdiri. Lause istiqomah yo. Berapa morfem di sana? Dua atau tiga? Dua ya. Bersama di diri. Karena kan dir nggak ada artinya. Oke, oke, bisa akhiran. Cuma kan berdiri, dir mana ada artinya. Dua, berdiri, gitu. Good. Kita lihat di sini. Mbak Christina, please help me to read. Would you please help me to read this? Ya, yang ini key takeaways. Yes. Iya. Oke. Evie, are you there? Okay, how about morph ed? What does it mean, morph ed? No. Ed here. Do you know ed here? Did you see ed here? Ya. Coba kamu buat kata yang belakangnya ada ed-nya gitu, bisa diidikan gitu. Read, mana bisa read it? Are you okay? Cooked. Yes, good. How about istiqomah? One please. Very easy. Represented. Hayo sama. Masih ada yang lagi apa? Apa lagi? Conducted. Studied. Connected. Yo. Lampu siapa nih yang nampak ini? Lampu dapur ya kali ya. Ada. Nggak, dia ada kipas angin tuh, ada kipas angin. Iya. Oke, sekarang yang hadir ada berapa ya? 11. Recording has started. This meeting is being recorded. By joining, you are given your book. I see. Oke lah. Oke. Kita lihat di sini basic constituent structure analysis of a sentence. Ya. Jadi kita lihat di sini ada sentence, ada juga verb phrase-nya, ada prepositional phrase, ada noun phrase. Kita lihat di sini the cat. The cat di sini artikel. Kalau dalam bahasa Inggris itu artikelnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia artikelnya apa? Kah, lah, biasanya dia terdapat di dalam bagian akhir kata. Sudah makankah gitu ya.
iya tah gitu ya. Tah juga termasuk artikel. Tapi but when it comes to English, it has a little bit difference with Indonesian language, something like that, you know. We can see here noun phrase, the cat. Yang mana di sana noun? Cat. Artikelnya di sana mana? The. Jadi the di sini adalah sebagai determiner. Itu nanti kita pelajari. Cuman nanti aja gitu. Jadi yang saya mau kamu pahami di sini adalah kamu bisa bedakan antara prepositional phrase dan noun phrase, gitu ya. Dan juga verb phrase. Jadi sebenarnya verb phrase itu, verb itu kan kata kerja tuh ya. The cat sat. Sat itu apa? Berasal dari kata sit atau shit? Sit, oke. Kalau shit itu apa? Rianti. Sudah datang Mbak Rianti ya? Sudah datang dia? Oh, belum. Oh, belum datang ya. Oke. The cat sat. Sat ini kan berasal dari kata sit, duduk begitu ya. Jadi verb phrase-nya ini adalah sat. Prepositional phrase-nya apa? On. Noun phrase lagi dia. Yang noun phrase di sini berarti ada dua kan? Bisa kamu lihat. Yang noun phrase di sini yang pertama dia yang iki, the cat, dan juga the man. Verb phrase-nya apa? Sat. Gitu. Dari bagian ini paham nggak? Paham. Mana? Kalau apanya, Mbak? Iya, the cat gitu, noun phrase. The boy, apalagi? A girl, itu noun phrase. Kalau dia verb phrase apa? Verb phrase. Contohnya. Ayo. Tadi kan sudah saya buat contohnya kan? Lupis. Send money. Do you know money? Cien, uang, duit, apa lagi? Iya. Bahasa Jawanya duit apa? Oh, duit. Oke, send money. Jadi kalau send money di sana adalah verb phrase kan? Send money. Terus apa lagi? Walking in the rain gitu ya. Walking gitu. Oke. Jadi nanti ketika di akhir pelajaran nanti saya akan kasih tugas kamu buat seperti ini. Akar namanya, buat akar apa ini? Akar analisis gitu ya. Gampang kok, gampang, nggak usah takut. Oke. Evie, are you there? Please read this slide. Kamu baca dong, Mbak. Ayo, kamu bantu saya. Levels of language. Sounds, not sounds, sounds. Not G, G. Synthesis. Sentences. Good. Another one.
Yeah. IPA fan 100 untuk kamu, ya. Ya. Tadi kamu kan belum hadir di awal ya. Which one do you like the best to learn? Phonetics, morphology, syntax, semantics, or pragmatics? Saya tanya yang like, I don't like. Saya tanya yang like. Are you okay? Contohnya pragmatic language itu tadi contohnya apa? Oh, clubbing ya. Good. Kamu langsung ingat kalau itu. Oke, bagus. Ya. Pragmatics juga oke sih. Karena pragmatics itu lebih ke arah sosiolinguistik jadinya nanti ya. Dan menurut saya yang paling membosankan itu adalah morfologi sih. Karena dia membahas banyak sekali. Morfologi itu tadi membahas tentang apa? Kata yang pembentukan kata. Jadi kalau katanya harus begini, nggak boleh salah, ini harus dipasangkan ke sini, determinernya apa, prepositionnya apa, gitu kan. Itu kan sedikit membingungkan. It is a little bit confusing when it comes to English morphology. Right? Iya. Yeah. Begitu. Ada chat ini ya, ntar. Saya lihat dulu. Apa? Siapa yang mau chat itu? Siapa yang? Oh, nggak ada yang. Oh, oke. Okay. Mbak Martija masih nampak ini tuh ya videonya, nggak apa-apa. Pak, nanti di-share ya PPT-nya. Di-share kemana? Oh, nggak apa-apa. Nanti bagi kita ya makanannya ya. Mbak Nurul Hidayah. Kamu ada Facebook nggak? Nanti kita mau buat Facebook. Coba. Ya, grup Facebook. Coba kirim nama Facebook kamu. Saya kirim nanti. Kenapa apanya? Nggak tahu. Gue punya tahu. Oh, take it easy lah. No problem. Nggak apa-apa. Kok sinyalnya jelek ya? Oke. Ketua kelas, coba baca ini Mbak. Constituent analysis, ayo. You can do it. Bukan ketua kelas, sorry. Asisten kelas. Oke. Sudah. Good. Nanti setelah kelas ini berlatih lagi membaca ya. Ya, pengucapannya gitu ya. Sudah bagus sih, sudah bagus. Untuk cuman kan lebih ditingkatkan aja begitu. Khususnya tadi juga Mbak Evi dan juga Mbak Istiqomah ya. Iya. So just like saya juga nggak bagus-bagus amat, but
high-how lah gitu ya untuk di kalangan apa? Di kalangan orang apa? Orang 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 aring. Okay. Jadi so you can read something like just like this. Constituent analysis is analysis of synthetic units in a phrase structure tree. See example below. For example, the boy loves the girl. The girl is a noun phrase constituent. Better, right? Not really, just keep practicing. Practice aja sih. Iya, nggak apa-apa. Iya. Pronunciation-nya. Cuman tadi Mbak itu bagus kok, Mbak Mbak Anita. Terima kasih ya, Mbak ya. Sama-sama. Oke. Constituent analysis ini dia, kamu lihat di sini structure tree. Apa itu arti structure tree? Pohon susunan pohon. Mana tadi susunan pohon? Inilah structure tree itu tadi. Mirip-mirip begini. Ada dua nanti dia bentuknya. Cuman sama aja sih gitu ya. Apa yang nggak bisa dengar? Oh bukan, yang root tadi itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Root itu go. Go itu kan rootnya. Go itu kan root gitu ya. Akar. Terus di-expand, diperluas bisa menjadi went, gone. Iya. Nggak apa-apa. Itu nanti pertemuan selanjutnya. Good. Ya, ini dia structure tree. Kita lihat di sini immediate constituent analysis. Kita lihat di sini ada dia functional labels, di mana kita mengkategorisasikan subject, verb, object, or DO. What does it mean DO? Direct object. And then adverb. By istiqomah, what does it mean adverb? Would you please tell us? Tot. Punya siapa itu? Handphone siapa itu? Ayo, apa Mbak? Kata tambahan apa? Keterangan, tambahan. Tambahan dari mana? Contohnya apa? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Kata keterangan dalam bahasa Indonesia apa? Adverb in Indonesian language. Kemarin itu boleh, itu keterangan apa namanya? Dan waktu. But when it comes to English has a little bit difference with Indonesian language. Just like biasanya dia, contohnya dengan sabar. Dengan sabar biasanya dibuat dengan apa? Bahasa Inggrisnya. Patiently, ya kan? She does her job patiently. Jadi patiently there is an adverb. Ya. Gitu. Jadi functional labels ini ada di sana terdiri subjek, ada verb, ada objek, ada adverb. Kalau kita hilangkan satu, mungkin kalimatnya tidak berfungsi. Kalau kita hilangkan satu, mungkin ada yang berfungsi. Contohnya, saya makan obat kemarin. Gitu ya, ini. Where are you? I'm sorry. Thanks ya. Tut. Saya makan obat kemarin, gitu. Yang mana di sana subjeknya? Verbnya mana? Objeknya obat, kemarinnya adalah adverb kan?
Coba kita hapus ini kemarin. Saya makan obat, masih bisa nggak kalimatnya? Cocok nggak? Iya, bisa. Cocok ya, ada SPO-nya. Oke. Coba kita hapus subjeknya. Makan obat kemarin, ada nggak? Makan obat. Keila. Frase jadinya ya, frase. Ya, frase verb phrase jadinya kan? Verb phrase. Makan obatnya. Oke, tapi masih memiliki arti. Jadi kita lihat di sini fungsi dari, kalau dihilangkan s-nya, subjeknya, maka fungsinya jadi apa gitu. Kita coba kita hilangkan obatnya. Kita hilangkan artinya obat. Saya makan kemarin. Ada nggak artinya? Tapi kita tidak tahu dia makan apa. Gitu, makan ayam kah? Makan apa lagi? Makan orang. Oke. Nggak spesifik dia jadinya. Coba kita hapus ini ya. Yuk. Makan. Oke. Pak Istiqomah coba baca. So, it means when it comes to functional labels, when you have a sentence name saya makan obat kemarin, and then kamu hapus, you delete the verb, right? Verb. So the sentence will not make a sense. Iya, itulah namanya functional labels. Bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut. Ada ini. S plus verb. Subject plus verb. The dog is barking. Apa itu barking? Menggonggong ya. Menggonggong. S verb direct object. The women prepared lunch. Kita lihat di sini dia. Subject, verb, direct object. Apa ini ya? IDO ini. Indirect object. Oke, object. Ya, direct object, indirect object, gitu ya. The man gave a book to John. Yang mana di sini indirect objectnya? John, to John, gitu ya. Oke, yang tidak penting di sini yang mana menurut kamu? John ini kan? The man gave a book. Itu oke, gitu ya. Dia kasih buku. Mau sama siapa juga kita mungkin ya oke, masih dikerti. Oke, gave a book to John. Itu a little bit missing gitu ya. Siapa gitu, who gitu ya. Karena subjek yang penting di sana. Oke, and then subject plus verb and adverb. He is walking quickly. Yang mana di sana adverbnya Mbak Istiqomah? Quickly. Oke. Walking di sana apa? Verb. Verb apa itu? Present continuous tense gitu ya. Ya, present continuous tense. Good. Identify the major components. Oke, ini tugas kamu ya. Sekarang, the girl cased the dog. What does it mean cased when it comes to Indonesian language? Apa itu arti cased? Iya, ataupun mengejar gitu ya, memburu gitu ya. Kalau dia mungkin apa ya namanya? Kamu tahu nggak itu apa? Apa? Rusa. Berarti kalau rusa kan diburu kan, bukan dikejar kan? Kamu tahu nggak itu babi hutan? Kalau babi hutan dikejar atau diburu? Kalau Anita dikejar atau diburu? Dikejar oleh cowok-cowok tampan begitu ya, dikejar. Oke, kita lihat di sini.
Oke, identify the major components. Kita identifikasi. Kalau kita dipisahkan dia ini jadi ya pengelompokan kata ini jadinya kan komponen utama yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita identifikasi kalimat the girl kissed the dog ini bisa menjadi 3 kelompok. Komponennya apa aja? The girl. Ada nggak arti the girl? Yo, gitu ya, ada. Nih. Terus case, memburu. Ada, itu kan yang ini kan, yang di akhir kan? Tapi kita pisahkan dulu. Case the dog. Artinya apa di sana? Memburu. Bukan memburu, mengejar dong. Kan anjing kan bukan diburu. Kalau Anita tadi diapain? Anita di gitu. Oke, yang kedua, the girl case the dog. Ini yang pertama, maaf. Oh, kok salah saya. Ada 3 sebenarnya. Sorry. The girl terus case the dog gitu. Dipisahkan dia. Ini dia the dog-nya jadi apa? Jadi objeknya di mana ini sebagai pendukung. Karena dia dikurung 2 kali kan, the dog-nya kan. Terus ini dia dipisahin lagi, the girl case-nya di sini 1, the dog-nya jadi 2. Gitu ya, jadi 2, the dog gitu. Nah, ini namanya dia mengidentifikasi komponen utama dalam kalimat. Ini tugas pertamanya, coba di screenshot dulu ya. Yang ini sama yang ini. Yang pertama coba di screenshot yang ini. Satu lagi dia yang ini. Dicocokkan, yang ini yang pertama, yang kedua yang ini. Iya. Tapi ini kan jawabannya ada di buku kan? Tapi belum tentu benar. Jadi jawabannya bukan hanya mencocokkan tapi juga diterjemahkan. Diterjemahkan. For example, the domain of morphology. Gimana kita terjemahkan? Bukan dominan. Kalau dalam bahasa Indonesia domain itu artinya apa? No. Itu juga bisa jadi domain kan, itu sudah kata loan words kan, tapi domain itu adalah bisa kita diterjemahkan menjadi konsep. Konsep dari morfologi adalah bla 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 gitu. Kamu terjemahkan ya, gampang kok, cuma 10. Jadi ketika kamu nanti mencocokkan kalimatnya, apa ini jawabannya? The domain of morphology. Morfologi tadi membahas tentang apa? Morfologi dia ini yang ungu. Kata pembentukan kah? Kata not sentence. Berarti jawabannya opo? Kita lihat. No. Coba yang ini. Ada I ya. Jadi begitulah tugasnya. Iya, diterjemahkan terus dicocokin jawabannya. Kamu maunya kapan? Tahun depan?
1 minggu ya. 1 minggu bisa. 1 minggu bisa. Bisa. Iya ya. Iya. Maaf sir, sinyal saya kurang bagus. Nama FB saya Ayah Uyun Daulay. Wow. Kamu dari Sumatera Utara ya? Daulay itu Sumatera Utara. Saya saya juga dari Sumatera Utara. Iya. Nanti kenalan deh kami di Facebook. Siapa tahu gitu ya. Aduh, bercanda. Sebentar. Saya capture dulu ini Facebooknya itu mbaknya saya, nanti saya add dulu di grup. Oke. Dulu atau sekarang? Iya, sekarang aja. Yang lain nggak ada lagi ya? Nggak tahu. Hmm, iya. Oh. Oh, nggak apa mah nggak sopran. Apa-apa. Namanya juga friend gitu. Itu tadi language use because they are college satu umur gitu ya. Hmm, nggak masalah. Kalau itu halo Malaysia itu tadi apa itu? Membicarakan tentang apa itu? Pragmatik. Iya benar. Nah, salah. Gitu ya. Kita lanjut. I. Oke, ini dua. Lexeme is dictionary words, closer examination of the word. Berarti dia closer ini artinya sangat dekat gitu ya. Contohnya kita lihat di sini, ini tadi Mbak yang saya bilang rootnya. Rootnya di sini, cuman ini bukan lexeme, beda root. Nanti kita bahas ya. Cuman ini saya kasih sedikit clue-nya aja. Si mana itu? Si kita lihat di sini leksimnya apa? Si, sis, sing, so, sin. Oke. Jadi leksimnya apa? Si kan? Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita bilang bukan kata dasar ya. Bisa sih ya. Cuman kan itu tadi perbedaan bahasa Inggris dan Indonesia itu bukan berbeda kan? Berbeda itu leksimnya, berbeda morfemnya, berbeda juga semantiknya gitu. Jadi mungkin I get what you are saying gitu. Saya paham apa yang kamu katakan. Kind of, bisa saya bilang kind of, sepertinya seperti itu gitu. Gitu. Sleeps, sleeping, slept. Leksimnya apa? Sleep. Catch, catches, catching, caught. Itu dia catch. Gitu. Oke. Terus the physical word forms. Areanya dia adalah jump, yaitu jump, jumps, jumped, jumping. Tall, taller, tallest, itu dia tall leksimnya. Boy, boys, itu dia boy. Women, woman, itu dia woman gitu. Oke, Mbak Istiqomah, beda dari woman dan women apa? Yang satu A dan satu E. Yang satu pronoun, yang satu singular. Oh, yang mana yang plural?
No. Kalau kalau A itu artinya apa? Itu berapa? Satu kan? Jadi kalau ada woman, A itu satu gitu. Ingat aja satu. Man, man dan men gitu. MAN, MEN. Yang mana yang dia tunggal? Man gitu ya. Yang ada A-nya, ingat aja E-nya gitu dia biar gampang ya. Good. Tit, tut yang mana? Yang plural. Tit, tut, tit, tut, tit, tut, tit, tut, gigi. Tit, tut. Yang plural, yang plural. Yakin? Ya. Benar-benar. Thank you. Ya, terima kasih ya Lause ya sudah mengajari. Ya, benar. Nah, begitulah cara mengingatnya. Salah satunya. Kalau dia double E apa? Double U, double O apa? Double O, double I gitu ya. Foot, fit. Foot berarti apa? 2 O. Kalau ya FEET apa? Jadi gitu. Kalau double O, double E ya gimana? Gitu kamu menghafalnya ya supaya bisa. Oke? Ya, bagus. Oke. Ini dia kita bahas wait. Sudah mau selesai ya? Ya udah, nggak ada, masih ada waktu kok, nggak apa-apa. Word form, the phonological or orthographic sound of appearance of a word that can be used to describe or identify something. Creation of new word is sometimes contrasted with semantic change. Oke, word form ini adalah pembentukan kata. Ini tadi dia pembentukan kata ini hampir mirip dengan apa tadi? Kalau kata yang dibentuk itu dia namanya apa? Morfologi, ya kan? Tetapi morfologi itu dia lebih luas karena dia membahas phonologicalnya juga. Apa tadi phonological? Font. Ingat aja font. Kamu nelpon, berarti suara. Gitu. Jadi dia morfologi itu bisa membahas tentang bentuknya, bisa juga membahas tentang suaranya, begitu. Sound, apa sound? Suara. Or appearance, apa appearance? Bentuk, bentuknya gitu kan? Wujudnya gitu. Berarti word form ini dia phonological dari suara atau bentuk atau wujud dari sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi sesuatu. Gitu. Oke. Coba sekarang sudah dilihat di sini aktivitas 1 ya. Yang mana No. Just activity. Which ones of the words in below belong to the lexeme? Coba. C, yes, 1. Nomor 2? No. Nomor 3? No. Nomor 4? No. 5? 6? Yes. 7? Yes, no, yes, no. 1, 2, 3. Yes. 8, 9,
10. Yes. 10. 9 no tadi ya. 10 yes. Oke, 11. 12. No. Are you okay? 13. Yes. 14. No. 15. 16. No. 17. 18. 19. Oh my god. 100. Gitu jawabnya ya. Wow. You are very good. Huh? No wonder. You are very smart. Ya benar. Sampai 24 enggak. Aduh. Oke. Ini yang terakhir kita bahas. Minggu depan satu yang slide selanjutnya dan nanti saya akan tambahkan gitu. Tapi buku saya juga belum datang dari Bapelnya ya. Iya. Iya. Nggak apa-apa lah. Belum bayar ya, belum digaji. Oke. The grammatical. Ya juga gitu ya. Tapi masa nggak dikasih bukunya gitu ya. Oke, lagi di perjalanan katanya Bapel UT Taiwannya. Ya, karena kan libur kemarin kan, libur panjang ya. Enggak lah, karena kan libur. Kalau ya saya kan jauh. Oke, kita lihat di sini. The grammatical word berarti dia kata secara grammar gitu ya. Jadi ya kita lihat tata bahasanya ini dia merepresentasikan dari sebuah leksim yang berhubungan dengan morph-synthetic properties ya, yang pasti seperti noun, adjective, verb, tense, gender, number, etc. Contoh, Wati studied for her exam last night. Oke. Yang mana di sini Wati? Wati yang mana? Subjek. Ada nggak di sini dia? Gender ya. Ya, gender gitu. Yang mana yang gender? Iya, Wati juga bisa noun, bisa juga gender. Gitu dia. Toy. Mejo. Ini nampak nggak ini saya buat ini yang Google Translate? Saya ketik di sini. Nampak nggak sekarang? Coba. Oh, tar. Saya akan coba ya. Tentang gender. Kita belajar tentang gender sekarang dari Google Translate. Sometimes Google Translate is not works. Kita Inggris. Sebentar, nanti saya share. Broken nih. Kita lihat ya. Ew. Mana share-nya ini? More action. Nggak ada. Kita stop. Ini kalau ini sudah muncul belum? Yang ini. Oh, ya. Yang ini. Oke. Kita lihat ya. She is a nurse. Oh, no. No, I'm sorry. Terbalik saya, terbilak.
Dia adalah seorang perawat. Perawat yang baik hati seperti Ivy. Yeah. Oke, dia adalah seorang perawat. Coba kamu baca yang di kanannya, bahasa Inggrisnya. Oke. Dia adalah seorang dokter. And then, do you see something different there regarding to gender? Okay, please tell me. Padahal ada loh dokter di tempat aku itu perempuan. Ada loh perawat itu di tempat aku laki-laki. Poluan juga ada laki-laki di tempat aku. itu nggak ada ya. Waduh. Jadi inilah dia juga bagian dari sosiolinguistik gitu. Menarik bukan? Biasa aja gitu ya. Biasa. So Google Translate sometimes is not reliable. Gitu ya. Tidak dapat dipercaya. Dasar kamu Google Translate begitu ya. Oke. Oke, begitulah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya, kita rap dulu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Coba. Phonemics, mana ada phonemics? Bukan iya, bacanya bukan phonemic, apa itu? Phonology, phonem. Phonetics, ya. Ya. Ya, pragmatics, semantics gitu ya. Nah, jadi kamu harus paham gitu ya, Mbak ya. Harus paham ininya. Apanya namanya yang kita pelajari hari ini. Kalau kamu paham 50%, I will be very happy to hear that, you know. Minimal 50% kamu paham lah. Ada yang paham 50% minimal? Ada lah. Oh my God. You are impossible. But I believe when you repeat the recording, you will get, right? No problem. Kerja dulu, habis itu belajar kan? Karena kalian menggaji saya, makanya saya harus harus ngajar. Ya, saya tahu diri. Gitu. Ya enggak lah. Oke, siapa aja yang datang hari ini? Mbak asisten. Siapa aja yang datang? 10, coba kamu bacain, Mbak. Nanti kamu fotoin sama aku, biar saya tahu aja. Saya ingat dulu. Karena the first meeting for me is very important to know. Jangan dibaca dulu lah. Berarti yang tidak datang itu siapa yang dari Taiwan? Rianti dan oh
Oh, dia dia sudah ngambil mata kuliah ini kali. Oh, oke oke oke. Berarti yang lain semuanya ya hadir. Oke lah kalau begitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi kita kalau misalnya kalian juga ada mau ditanyakan kepada saya juga bisa di PM ya, kadang-kadang nggak apa-apa ya. Kalau saya ada waktu saya balas, kalau tidak ada waktu saya akan balas di agak lama begitulah ya. Hmm. Ya jangan lupa tugasnya gitu. Sampai jumpa minggu depan ya. Nah, diulangi lagi pelajarannya. So thank you for coming to the class. I am very happy. Iya. No problem. I understand ya. Ya, goodbye. Iya. Jam ini sama terus. Iya. Kak, iya. Iya, sama. Kalian persiapkan kelas selanjutnya aja ya atau istirahat dulu, makan dulu ya. Makanya saya cepatkan. Iya, supaya bisa fokus ya. Oke. Saya ciao, bye bye. Ya.